Baik, kembali lagi bersama saya, Marismina Milda. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan buku yang ke-11, Sosiologi Terdepan, yang berjudul Kesenjangan Digital. Didefinisikan sebagai stratifikasi dalam akses dan penggunaan internet, apa yang disebut kesenjangan digital pasti terkait dengan konsep ketidaksetaraan sosial, sebuah konsep sosiologis klasik. Anehnya disiplin sosiologi lambat berkontribusi pada perdebatan di internet dan ketidaksetaraan sosial. Ini mengejutkan karena sosiologi memiliki tradisi studi yang panjang dan bermanfaat dalam aspek ketidaksetaraan sosial, dan karena sosiologi telah berkontribusi pada perdebatan tentang stratifikasi lebih dari disiplin lainnya. Memang bahkan jika stratifikasi sosial adalah bagian penting dari semua organisasi manusia yang pernah diamati dalam tulisan-tulisan dari babak sosiologi seperti Karl Marx, Weber, dan Durkheim. Studi tentang topik ini menjadi lebih sistematis diartikulasikan menggunakan konsep yang tetap bersama hingga saat ini. Dalam volume ini, analisis kesenjangan digital didorong oleh perspektif sosiologis dan dimaksudkan untuk memahami sifat ketidaksetaraan sosial dan diskriminasi digital atau ketidaksetaraan virtual baru. Namun, dimensi sosiologis dari kesenjangan digital juga dieksplorasi dalam perspektif komparatif karena pembaca menemukan studi yang berfokus pada stratifikasi dalam ranah digital, seperti yang dieksplorasi dalam berbagai tatanan sosial dan budaya. Kesenjangan digital adalah fenomena yang kompleks dan dinamis, dan dalam pengertian simplistiknya dikonseptualisasikan sebagai bentuk stratifikasi yang menunjukkan dirinya dalam akses dan penggunaan internet yang tidak setara. Konsep ini biasanya diukur melalui akses ke internet versus non-akses, jumlah situs di mana internet diakses, keahlian pengguna dalam menggunakan internet, jumlah waktu yang dihabiskan untuk online, dan variasi aktivitas yang dilakukan secara digital. Nah, studi stratifikasi berangkat dari keberagaman pendekatan termasuk perspektif ketidaksetaraan kelas atau bentuk lain dari ketidaksetaraan material. Bagi ilmuwan sosial yang mempelajari kesenjangan digital, sangat penting untuk mengubah konsep penting sebagai stratifikasi sosial, mengingat perubahan sosial dan gerakan sosial yang muncul dapat menjadi informatif untuk membingkai ulang studi kontemporer tentang ranah digital dalam perspektif klasik stratifikasi sosial, seperti dipelajari oleh Marx, Weber, dan Durkheim. Perspektif konflik atau turunan Marxis berfokus pada aspek ekonomi dari stratifikasi sosial, dan jelas perspektif ini dan turunannya paling kuat terwakili di bidang studi kesenjangan digital. Secara klasik, Marx menggambarkan kepemilikan properti sebagai dasar pembagian kelas dan stratifikasi sosial terkait erat dengan kelas ekonomi. Menurut Laurent, mengemukakan tentang proses alienasi dalam ekonomi informasi, sedangkan Rey tahun 2012 menjelaskan bagaimana penggunaan media sosial dikenai tingkat eksploitasi yang relatif konsisten dengan kapitalisme industri, yang merupakan interaksi baru dari keterasingan. Perspektif Weberian menawarkan dasar untuk mengintegrasikan apa yang telah dianggap hingga saat ini, pendekatan yang berbeda untuk studi stratifikasi. Stratifikasi sosial dalam pendekatan Weberian terdiri dari 3 faktor independen, masing-masing dengan hierarki sendiri, dan oleh karena itu berperan dalam membentuk peringkat sosial, kelas ekonomi, status sosial, dan kekuatan politik atau partai. Elemen utama dari model struktur sosialnya adalah kekuatan, dan ini diartikulasikan secara berbeda daripada karya Marx, karena kelas didasarkan pada tatanan ekonomi yang daripada menjadi totalitas kehidupan sosial, dan menjadi salah satu aspek kehidupan meskipun sebuah hal yang penting.
Interaksi di antara ketiga aspek stratifikasi membentuk cara munculnya hierarki sosial. Masing-masing elemen ini terkait dengan kesenjangan digital karena akses ke teknologi komunikasi baru, keterampilan atau literasi digital, dan kapasitas untuk menciptakan pendapatan melalui teknologi baru. Semuanya berkontribusi pada peningkatan politik. Kekuatan prestise sosial dan pengaruh ekonomi. Kesenjangan digital menurut pendekatan ini menciptakan ketimpangan sosial dalam masyarakat media baru karena mempengaruhi status sosial dengan memberikan peningkatan prestise kepada mereka yang menduduki posisi untuk menggunakan teknologi komunikasi baru, menguasai spesialisasi atau keterampilan baru, dan meningkatkan kemampuan digital. Pada bagian berikutnya, kesenjangan digital dianalisis di negara-negara besar yang berkembang pesat, yang disebut negara-negara seperti Brasil, Rusia, India, dan Cina. Secara khusus di bab pertama dari bagian ini yang berjudul Kesenjangan Digital di Brasil, Tantangan Konseptual, Penelitian, dan Kebijakan, Bernardo Sorge mengkaji bagaimana berbagai tingkat akses ke produk, layanan, dan manfaat teknologi komunikasi dan informasi baru mempengaruhi berbagai segmen populasi di Brasil. Dalam bab ke-8 kesenjangan digital di India, kesimpulan dari tenaga kerja teknologi informasi dan komunikasi, dan juga di bab ini membandingkan dengan status pada tahun 1991 ketika ekonomi nasional dibuka untuk liberalisasi, memberikan kemungkinan alasan untuk kesenjangan yang mengusut dalam 2 dekade terakhir. Dan di akhir bab pada bagian ini, Su Fengteng dan Yu Qingyu memeriksa pembagian digital urutan pertama dan kedua di negara-negara industri baru seperti Hong Kong dan Taiwan dan ekonomi Cina yang berkembang pesat. Pada bagian berikutnya, analisis kesenjangan digital diorientasikan untuk memahami bagaimana dan jika kesenjangan digital memperkuat atau mengurangi kesenjangan sosial di bekas wilayah komunis dengan cakupan Serbia, Rumania, Hongaria, Polandia, Bulgaria, dan Estonia. Dan pada bagian buku ini yang berjudul Internet dan Kesenjangan Digital di Eropa Tenggara, konektivitas tidak mengakhiri kesenjangan digital. Keterampilan lakukan di mana Danica Radovanovic mengeksplorasi ketidaksetaraan sosial tidak hanya dalam konteks infrastruktur teknologi, tetapi juga membahas masalah-masalah seperti itu sebagai literasi atau informasi digital, media, dan jaringan sosial online, kesenjangan pengetahuan, dan praktik kolaboratif, non-kolaboratif, dan konsep fundamental dan stratifikasi sosial diperiksa dari perspektif sosioteknologi dan pendidikan. Dan pada akhir dari bagian ini, Hamid Adolaya, Mehdi Semati, dan Muhammad Ahmadi mengkaji dimensi kesenjangan digital di Iran dengan penekanan pada kesenjangan digital sekunder. Dan bab ini berjudul Analisis Kesenjangan Digital Tingkat Kedua di Iran, studi kasus mahasiswa sarjana Universitas Teheran. Disusun di sekitar 2 bagian utama. Yang pertama, penulis meninjau dan menganalisis data tentang kesenjangan digital tingkat kedua di Iran, dan mereka membahas peralihan historis dalam studi kesenjangan digital yang telah dialihkan dari mempelajari orang kaya dan miskin ke mempelajari kesenjangan berbasis keterampilan di antara kelompok yang berbeda. Kemudian penulis menguraikan survei literasi digital mereka di antara mahasiswa sarjana di Universitas Teheran, menawarkan argumen mengapa mereka percaya kesenjangan digital tingkat kedua adalah masalah di Iran. Bab tentang kesenjangan digital di bekas Republik Soviet di Asia Tengah ditulis oleh Barney Ward dan berjudul Kesenjangan Digital di Asia Tengah. Ini melacak perubahan geografi akses internet di wilayah tersebut sehubung dengan warisan kebijakan Soviet, pengenalan kabel serat optik yang tidak merata, pertumbuhan pengguna yang cepat, pola harga yang tidak setara, teknologi seluler, dan
yang menguntungkan wilayah perkotaan dan upaya pemerintah untuk menyensor konten internet. Dan bagian ketiga dari bagian berjudul Kesenjangan Digital Ganda dan Ketidaksetaraan Sosial di Asia, penelitian komparatif tentang kafe internet di Taiwan, Singapura, Thailand, dan Filipina, membahas kesenjangan digital dalam konteks Asia Timur. Tomohisa Hirata dengan menggunakan data statistik yang disediakan oleh ITU menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam proporsi rumah tangga yang memiliki internet di Asia. Dan bab terakhir dari bagian ini, dan memang dari forum secara keseluruhan, Gado Aljoma mengisi kekosongan dalam literatur yang disebabkan oleh fakta bahwa negara-negara Afrika paling sering dipelajari dalam hubungannya dengan negara-negara lebih maju daripada sebagai tempat studi itu sendiri. Dan memang hanya sedikit dari studi yang sejauh ini menganalisis bagaimana penggunaan teknologi berkaitan dengan posisi ekonomi, perolehan prestise, dan hubungan kekuasaan, 3 dimensi ketidaksetaraan dan stratifikasi sosial yang diidentifikasi oleh Weber. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.